Halo, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Windy Anastasia. NIM E10511919173, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas pemikiran politik Muhammad Hatta. Oke, kita langsung saja ke materi pembahasannya. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafi'ah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, yang dimana seorang pedagang dari Palembang. Perkawinan Siti Saleha dengan Hajining dikaruniai 4 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafi'ah, kakaknya. Namun pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ELS di Padang, kini SMA Negeri 1 Padang, sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan mempengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 orang anak yang bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halida Nuri Hatta. Perjalanan politik sang proklamator. Muhammad Hatta aktif dalam organisasi pergerakan semenjak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Beliau tergabung dalam Perserikatan Jong Sumatera Nenbon, Region Padang, dan menjabat sebagai bendahara tahun 1916. Begitupun semasa kuliah di Belanda, beliau aktif dalam organisasi perkumpulan pelajar tanah air, yakni Indisci Vereniging. Pada tahun 1922, menjabat lagi menjadi bendahara hingga tahun 1925 terpilih menjadi ketua di organisasi tersebut. Keikutsertaan Muhammad Hatta dalam organisasi semasa sekolahnya tersebut menumbuhkan rasa peka dan peduli akan politik di Indonesia. Kemudian organisasi mahasiswa yang diikuti Muhammad Hatta tersebut berubah menjadi organisasi besar setelah Suwardi Suryaningrat, Daus Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung di dalamnya. Indisci Vereniging menjadi organisasi yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia karena memiliki tujuan mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian namanya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat dengan PI. Muhammad Hatta pun aktif menjadi perwakilan Indonesia dalam berbagai konferensi internasional. Salah satunya pada tahun 1926, beliau menghadiri Kongres Demokrasi Internasional di Prancis yang bertujuan untuk memperkenalkan nama Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Hindia Belanda. Tahun 1931, beliau mengundurkan diri dari ketua PI untuk menyelesaikan studinya. Beliau lulus pada tahun selanjutnya
lalu aktif kembali memperjuangkan kemerdekaan hingga mengalami beberapa kali pengasingan. Pada tahun 1931, ketika dirinya fokus pada studi, membuat perhimpunan, Indonesia jatuh ke tangan komunis sehingga beliau keluar dari organisasi tersebut. Beliau bergabung dalam Klub Pendidikan Nasional yang merupakan organisasi tandingan Perhimpunan Indonesia untuk membuka wawasan rakyat mengenai politik. Melalui klub ini, Muhammad Hatta melakukan pergerakan dengan menulis artikel pengasingan untuk menentang pengasingan Soekarno ke Flores pada tahun 1933. Dianggap mengancam eksistensi Belanda saat itu, beliau diasingkan bersama Syahril ke Digul, Papua. Selama di pengasingan pun, Muhammad Hatta secara aktif masih menulis artikel di berbagai surat kabar nasional. Muhammad Hatta merupakan sosok yang cerdas dan teliti. Muhammad Hatta berkuliah di Netherlands, Handelshogeschool, Rotterdam, Belanda pada tahun 1921. Aktif di berbagai forum internasional dan organisasinya membuat beliau menyelesaikan pendidikan dengan waktu yang lama, yakni tahun 1932. Beberapa gelar akademik sebagai doktor honoris causa diberikan oleh Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Universitas Hasanuddin. Tidak lengkap rasanya jika mengulas biografi Muhammad Hatta tanpa membahas koperasi. Kepekaan dan kepedulian Muhammad Hatta atas ekonomi rakyat Indonesia membuat beliau mendukung pergerakan ekonomi rakyat melalui koperasi. Beliau membimbing gerakan koperasi agar konsep ekonomi yang dicita-citakan dapat tercapai. Menurutnya, usaha bersama secara kekeluargaan merupakan prinsip ekonomi yang cocok dengan karakteristik rakyat dan harus diterapkan di Indonesia. Muhammad Hatta, lebih dikenal dengan Bung Hatta, telah menulis sejak usia 16 tahun hingga usia 77 tahun. Semasa hidupnya, Bung Hatta telah menghasilkan lebih dari 800 karya tulis dalam bahasa Indonesia, Belanda, maupun Inggris. Kumpulan hasil karya ini kemudian dibukukan ke dalam 10 buku. 10 buku karya lengkap Bung Hatta terdiri dari 10 judul, yaitu buku pertama, Kebangsaan dan Kerakyatan, buku kedua, Kemerdekaan dan Demokrasi, buku ketiga, Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial, buku keempat, Keadilan Sosial dan Kemakmuran, buku kelima, Sumber Daya Ekonomi dan Kebutuhan Pokok Masyarakat, buku ke-6, Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, buku ke-7, Filsafat Ilmu dan Pengetahuan, buku ke-8, Agama, Pendidikan dan Pemuda, buku ke-9, Renungan dan Kenangan, dan buku yang ke-10, Surat-Surat. Peran Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, merumuskan teks proklamasi. Muhammad Hatta memiliki peranan besar dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo, pria berdarah Minang ini turut menyusun naskah proklamasi. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Yang kedua, mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Dengan pakaian serba putih, Muhammad Hatta turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Kala itu, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Soekarno menolak membacakannya jika Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara, Muhammad Hatta akhirnya hadir dan mengikuti upacara. Dan yang ketiga, menjadi wakil presiden Indonesia. Setelah melangsungkan upacara proklamasi, Muhammad Hatta resmi dilantik sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Saat itu, Muhammad Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai presiden Indonesia.
Dan yang keempat, memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar. Meski telah resmi merdeka, Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Beruntungnya Indonesia memiliki sosok Muhammad Hatta. Berbekal tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia pada konferensi meja bundar. Akhirnya, Indonesia pun mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia. Sekian video dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir. Thank you for watching.